hukum dalam bisnis. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang aspek hukum dalam bisnis. Apa saja materi yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi aspek hukum dalam bisnis. Yang kedua yaitu seberapa penting mempelajari materi ini atau mempelajari materi aspek hukum dalam bisnis. Dan yang ketiga yaitu 3 uraian tentang aspek hukum bisnis apa saja. Nah, mari kita simak. Definisi aspek hukum dalam bisnis. Hukum adalah norma atau aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa. Aspek hukum dalam bisnis ini adalah seperangkat aturan yang diberlakukan untuk menjamin berjalannya sistem perdagangan, perekonomian, aktivitas dagang, industri, yang bertujuan untuk membangun sistem perekonomian dan mewujudkan tujuan hidup. Apa sih pentingnya mempelajari aspek hukum dalam bisnis? Nah, ini adalah kaitannya dengan fungsi aspek hukum dalam bisnis. Nah, fungsinya yang pertama yaitu menjamin berfungsinya keamanan mekanisme secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil atau UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku bisnis atau pelaku ekonomi. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman, yang adil untuk semua pelaku bisnis. Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu 3 uraian tentang aspek hukum dalam bisnis apa saja. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu aspek hukum e-commerce atau jual beli online yang harus Anda ketahui. Banyaknya pengguna internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online semakin berkembang. Meningkatnya akal jual beli online ini secara tidak langsung juga berdampak pada perkembangan aturan hukum. Yang pertama yaitu kewajiban penjual barang atau jasa secara online. Terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan diperjanjikan. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya apabila terjadi penipuan atas produk yang dijual oleh penjual. Yang kedua yaitu hak pembeli barang atau jasa secara online. Selain penjual, pembeli sebagai salah satu pihak dalam transaksi jual beli memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pembeli dalam transaksi jual beli menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah yang pertama, membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan dan atau jasa yang dibelinya. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli tersebut. Yang ketiga yaitu alat bukti elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bukti elektronik yang sebelumnya hanya terbatas pada dokumen fisik telah berkembang menjadi informasi elektronik dan dokumen elektronik. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa informasi, dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan pelunasan, dan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini,
maka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia. Itulah beberapa hal mengenai aspek hukum dalam bisnis yang perlu Anda ketahui. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan Anda mulai memahami bahwa hukum dalam bisnis merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Terima kasih, sekian dari saya.